Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali tempat ini untuk yang boleh datang beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, walaupun cuacanya mendung, dingin ya, tapi kita mau datang pada Tuhan untuk kita boleh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saat pagi hari itu datang. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, saat pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri hadapan Tuhan, dan kami mau mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh datang ke tempat ini, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan,
Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan perlayakan setiap kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Karena segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang pimpin dan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sekali lagi hanya ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga saudara-saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang pimpin perjalanan mereka sehingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih boleh beribadah dan kita masih boleh bersekutu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Kita dipilih. Jadi umatnya
hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang adalah kota benteng kita. Dan Dialah Tuhan yang benar. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran terus akan Tuhan. Taat dan setia, jadikan anak Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan.
syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Entah henti-hentinya kami ucapkan Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar segala pujian kami, penyembahan kami semua, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami pada saat ini, untuk kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan persiapkan kami, untuk kami mau dengar-dengaran terus akan firman-Mu. Untuk kami mau taat terus Tuhan di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, dan pimpin hidup kami Tuhan, agar kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Pak Herman ada? Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, makasih. Ya, sampai ke-8 maksudnya. Ya, betul. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Herman. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah penjagaku adalah Allah Israel. Penjagaku Allah Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini bagaimana pengalaman Daud yang dialaminya terhadap pribadi Allah yang dia kenal. Daud memiliki pengalaman atau segudang pengalaman terhadap Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang dialami Daud itu bukanlah hanya cerita belaka atau omdo. Tetapi pengalaman Daud ini ditulis di dalam Alkitab sebagai pesan Tuhan bagi dunia, sebagai pesan Tuhan bagi manusia, bagi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Daud memiliki pengalaman-pengalaman yang hampir-hampir nyawanya ya direnggut oleh orang-orang yang memusuhi dia. Bahkan dari anaknya Absalom tersendiri ya juga nyawanya terancam. Dan di berbagai peperangan-peperangan yang dialami oleh Daud, Daud mengambil kesimpulan bahwa pertolongannya datang daripada Tuhan. Ketika Daud melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, artinya Daud memikirkan panjang lebarnya bagaimana dia hidup pada zaman itu. Daud mencoba membandingkan hidupnya dengan ancaman-ancaman yang dia dapat. Lalu Daud mengambil keputusan dan menyimpulkan bahwa hidupnya itu hanya bisa tertolong oleh karena satu pribadi, yaitu Allah Israel. Adonai Israel. Itulah yang dia pegang dan itulah yang dia yakini
bahwa ancaman apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini semuanya ada dalam penguasaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Pak Daud ini tiap hari dia menikmati Tuhan. Tiap hari dia bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari dia memprioritaskan Tuhan. Sehingga kesimpulan yang dia ambil ini adalah kesimpulan di mana kesimpulan itu hidup yang maksimal bagi Tuhan. Artinya dia sudah menikmati segala hidup yang baik. Dia juga sudah menikmati segala sesuatu ancaman nyawanya. Sehingga Daud mengambil kesimpulan dalam kitab Mazmur yang lain, dia berkata, maut itu selangkah di depan. Bapak Ibu nanti bisa searching di Alkitab saudara. Maut itu jaraknya selangkah di depan atau sejengkal di depan. Kenapa Daud mengatakan demikian? Karena begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud. Tetapi satu keputusan yang dia ambil, bahwa Tuhan membela dia. Tuhan menjaga dia. Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Bahkan matahari dan bulan tidak pernah menyakitimu. Itu adalah satu pernyataan Daud, atau saya katakan satu pernyataan Allah melalui bibir lidah Daud, yang menyampaikan bahwa Allah itu tidak pernah mau menyakiti kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya agenda yang baik buat saya dan saudara. Di dalam Yeremia mengatakan bahwa aku mengenal, aku tahu, aku punya rancangan-rancangan yang baik terhadap engkau, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena pernyataan-pernyataan Daud itu, maka sampai saat ini saudaraku, gereja Tuhan masih ada sampai saat ini. Makanya Tuhan berkata, Allah akan membentengin kita senantiasa dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memiliki keyakinan bahwa hanya satu-satunya Tuhan Allah Israel yang menjaga kehidupannya dan menjaga umat kesayangannya. Ada beberapa hal yang Daud sampaikan kepada kita tentang identitas Tuhan yang adalah penolong pada hari ini. Pertama, Tuhan yang menjaga ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pada hari ini Daud menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa identitas Tuhan yang kita sembah, identitas Tuhan yang menolong kita, identitas Tuhan yang menjaga kita bukan sembarangan saudaraku, tetapi dialah Allah yang punya tangan yang bisa menjamah saudara. Dialah yang punya tangan yang bisa membentuk langit dan bumi. Dia punya mata yang bisa melihat, dan dia punya kaki yang bisa menghampiri saudara semua. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah satu identitas Allah kita yang kita sembah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Artinya dia punya tangan, dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin Bapak Ibu. Aminnya cuma satu orang, dua orang. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memiliki segudang pengalaman yang saya katakan tadi, segudang pengalaman yang bagaimanapun tidak bisa dituliskan dengan pena banyaknya pengalamannya, hanya sebagian saja yang bisa tertulis dalam Alkitab. Bagaimana pengalaman-pengalaman Daud itu begitu luar biasa. Ancaman yang dia dapat begitu luar biasa. Tetapi Daud mengatakan, Daud mengenal pribadi Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah yang menjaganya, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu. Kenal identitas Allah yang saudara kenal, bukan Allah-Allahan. Amin. Bukan Tuhan-Tuhanan, tetapi Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah satu kenyataan yang luar biasa, yang tidak bisa disangkali oleh apapun, yang tidak bisa disanggah oleh keadaan apapun, yang tidak bisa disangka, yang tidak boleh digagalkan oleh ilmu pengetahuan.
Tetap Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah penjagaku dan penjagamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Daud mengatakan bahwa Tuhan yang menjaga kita itu adalah Tuhan yang sigap untuk menjaga hidup mati kita. Saudara, dikatakan di dalam ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan yang menjaga Daud, Tuhan yang menjagaku hari ini dan menjaga Bapak Ibu adalah Tuhan yang sigap. Amin. Ketika ancaman datang, Dia sudah ada berada di sebelah kanan kita. Ketika ancaman ada, ketika bahaya ada, ketika tantangan hidup ada, apa yang terjadi, saudaraku? Dia hadir bersama dengan kita. Amin. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Penjaga kita siap lebih dari penjaga presiden, ya, pas pampres. Kita akan melihat di situ dikatakan bahwa ayat yang kelima, Tuhan ialah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, dan Dia di sebelah tangan kananmu. Keren gak itu Bapak Ibu? Keren ya? Itu keren banget saudara. Dia ada di sebelah kanan kita. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah yang naunganmu. Dia di sebelah tangan kananmu. Oh, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, kepada siapa aku harus takut? Ya, sepanjang apapun janggut dukun itu, aku nggak pernah takut. Yesus berkata di sini, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Kita diprioritaskan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang begitu nyata, saudara. Kadang-kadang orang lebih peka terhadap kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita nggak bohong lah, kita nggak berdusta lah, kita nggak mau munafik lah. Coba lewat kuburan malam-malam. Merinding nggak Bapak Ibu? Nggak ada senter, ya, nggak ada lampu di situ. Merinding nggak? Artinya kita menyadari bahwa ada setan di situ, betul ya? Identik dengan kehadiran setan. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang merasakan dan memiliki kepekaan yang real dalam kehidupannya ketika dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Ketika saudara masuk gereja tadi ada mayum, begitu ya. Nggak ada sesuatu yang menyentuh roh saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat saudara sesuatu itu yang apa begitu ya. Ya biasa-biasa saja begitu. Saya berharap kita tidak seperti di sini, tidak seperti itu di sini saudara. Semua kita adalah memiliki pribadi yang memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kami mukerda beberapa hari yang lalu di Sukabumi di Hotel Horizon gitu ya. Di akhir pemberitaan firman Tuhan dengan Pak Philip, mau perjamuan kudus, tiba-tiba ada goncangan gempa kayak begitu luar biasa. Gitu kan. Jadi kelihatan dari infokus itu goyang begitu. Dan saya lihat juga di meja saya itu ada gelas goyang begitu air. Waduh. Ada ibu-ibu saya di belakang saya itu, saya nggak sebut namanya. Dalam nama Yesus, udah mau bangkit berdiri dia saudara. Udah mau melompat keluar. Saya bilang, belum apa-apa, udah melompat si ibu. Sebut dalam nama Yesus, sebut dalam nama Yesus. Tapi Pak Philip bilang, tenang, nggak akan roboh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita meyakini akan kehadiran Tuhan, kita tidak pernah takut dan memiliki rasa trauma. Amin Bapak Ibu. Saya punya keyakinan ketika waktu itu, ketika gempa mungkin ada, mungkin karyawan-karyawan udah pada berlari di bawah itu, kami nggak kelihatan saja sih. Lumayan, karena goncangannya agak lumayan. Saya merasa sekali. Dalam menghadapi situasi seperti itu, saudaraku, sama siapa kita minta pertolongan? Hanya kepada Dia. Ancaman bahaya apapun, hanya kepada Dia. Dan kemarin, saya mendapat video begitu, monyet-monyet turun ke Antapani.
lalu dibawa ditakut-takuti begitu, bukan ditakut-takuti saya, mungkin itulah pernyataan dia mungkin begitu seperti itu. Hati-hati, monyet itu memiliki kepekaan akan alam. Hati-hati dengan sesar Lembang begitu. Saya beliring, luar biasa juga ya. Monyet turun ke Antapani. Katanya dalam keterangan video itu Antapani begitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku, maka saya berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku nggak pernah bimbang dan aku nggak pernah takut. Engkau adalah penjaga umat-Mu. Engkau adalah penjaga kami pribadi lepas pribadi. Jangan kita anggap bahwa temuan para ilmuwan itu receh begitu. Enggak, saudaraku. Itu juga pernyataan Allah kepada para ilmuwan itu. Allah juga berbicara kepada mereka. Karena ilmu yang mereka dapat itu adalah ilmu atau disiplin ilmu yang mereka dapatkan itu daripada Tuhan juga. Betul? Jangan kita bilang, para mengada-ngada. Enggak. Kita perlu waspada. Ya, kebayang enggak saudaraku kalau sesar itu patahan lempengan itu patah begitu, terjadi gempa bumi, diperkirakan berapa? 7 skala Richter ya. Wah, itu Cianjur aja cuman 5 ya. Dulu latah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan beberapa minggu ini, mulai kemarin itu saya berkata, Tuhan, Engkau adalah penjaga Israel dan Engkaulah penjaga kami. Amin Bapak Ibu. Kita tetap waspada. Kita berjaga-jaga, terutama dalam doa. Kalau kita berjaga-jaga secara fisik, bagaimana kita bisa, kalau kita ada di gedung di lantai 5, gimana kita sempat lari? Kalau skala Richter 7 skala Richter, goyang, hancur. Tetapi terutama kita berjaga-jaga di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah yang naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa. Ketika aku merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata sama Tuhan, sudah cukup Tuhan. Sudah cukup. Bagi saya sudah cukup. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu sudah cukup. Nggak perlu takut menghadapi ancaman apapun. Ancaman alam sekalipun. Tuhan memiliki kendali untuk menguasainya itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, Daud menyatakan bahwa Tuhan tidak tega melihat anak-anaknya tersakiti. Itulah pribadi Tuhan yang luar biasa. Itulah karakteristik Tuhan yang menjaga kita. Tuhan itu tidak tega melihat saya dan saudara tersiksa. Tuhan tidak tega melihat kita tersakiti. Dikatakan di situ saudaraku bahwa ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Begitu perfect sekali perlindungan Tuhan bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan merasakan apa yang kita alami, saudaraku. Makanya dia katakan di sini, dia tidak tega melihat saya dan saudara tersakiti. Sampai-sampai matahari dan bulan diperintahkannya untuk tidak menyakiti orang Israel. Makanya ada tiang api dan tiang awan. Artinya, segala kebutuhan saudara, segala apa yang saudara perlukan, di saat saudara memerlukannya, Tuhan siap untuk menghadirkan itu. Ketika saudara ingin berteduh, saudara ingin sesuatu supaya saudara terlindung, Dia menyiapkan bagi kita. Dia berkata di sini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Artinya Tuhan mampu menempatkan saudara dalam kondisi apapun tanpa mencelakakan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara khawatir, saudara takut dengan isu-isu ya dari BMKG hari-hari ini. Saya mau berkata kepada saudara, saya mau yakini saudara ada dalam naungan Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu pikir saya takut juga saudaraku. Karena takut itu bukan dosa. Amin.
Tuhan kasih rasa takut itu bagi kita, itu adalah supaya signal. Itu satu pakem bagi kita, supaya kita hati-hati. Coba saudara di ketinggian di lantai 7. Ya, kira-kira apa yang saudara rasakan ketika saudara mau menghampiri dinding beton yang 7 lantai itu? Ada rasa takut kan saudara? Siapa yang memberikan itu? Tuhan kan dalam rasa tubuh kita ini, dalam rasa jiwa kita ini. Artinya ada satu signal yang diberikan Tuhan. Hati-hati. Jadi kalau takut itu wajar, itu manusiawi. Amin. Yang tidak manusiawi itu adalah ketakutan yang multiplikasi. Ketakutan yang berlipat ganda. Ya. Dia di tempat tidur, lalu tiba-tiba anaknya lompat, lalu goncang itu tempat tidur. Woi, gempa! Gempa! Padahal anaknya yang lompat di tempat tidur, betul ya? Dikit-dikit, goncang dikit, gempa, gempa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa alam ini boleh melakukan segala sesuatu apa yang dia mau. Tetapi Tuhan juga tetap melindungi kita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya yakini perjanjian Tuhan ini. Acap kali nyawa saya hampir terancam, saudara. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan tolong aku di dalam nama Yesus. Nyata pertolongan Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Saya waktu masih pelayanan di Riau, saudara. Kami ada menghadiri satu seminar di Medan. Jadi tiba-tiba ada kami naik bus waktu itu. Jadi saya di depan. Ya, saya di samping supir itu, di belakang supir lah. Ya. Tiba-tiba dalam tikungan itu, saudaraku, hampir terjadi laga kambing lah. Laga kambing. Dengan kecepatan 80 km, saudaraku, saya lihat di di speedometer mobil itu, saya lihat begitu. Begitu kencang, itu tikungannya manis begitu, saudaraku. Tiba-tiba ada bus yang dari sana, push, waduh, mau dilempar ke kiri, bukit, dilempar ke kanan jurang. Pilihan satu-satunya harus ngerem. Dan Bapak Ibu bisa tahu, kalau ngerem dalam kecepatan 80 km bisa terjadi apa itu. Saya nggak tahu kecepatan dari bus yang dari sana juga nggak tahu saya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Saya hanya berdoa, saya hanya berseru dalam nama Yesus. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang ada di bus itu. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya percaya itu pertolongan Tuhan. Dan bus itu langsung berhenti. Ada banyak pengalaman yang saya alami bagaimana pertolongan Tuhan. Saya juga ketika itu naik angkot. Dan ketika tiba-tiba ada dump truck yang hampir menghantam kami. Akhirnya supirnya marah ke saya. Karena saya di samping supir, saya bilang, tolong Yesus. Dia bilang, kamu menginginkan kecelakaan ya? Artinya dia pikir begitu, dar gitu kan, aku dar gitu. Artinya saya menginginkan supaya truk itu. Bukan Pak, saya lagi berdoa dalam nama Yesus. Jadi mungkin gak kedengaran dia dalam nama Yesus itu. Hanya dar gitu. Jadi kedengaran sama dia itu, dar gitu kan. Dia marah, kamu menginginkan kematian kita ya? Oh enggak Pak, Bapak salah dengar. Saya itu sebut dalam nama Yesus. Oh gitu ya. Oh ya gak apa-apa lah. Saudaraku, ketika kita mendemonstrasikan nama Tuhan itu, maka dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Kesaksian terakhir ketika saya pulang dari Bali waktu itu. Kebetulan saya diundang pelayanan ketika itu di Bali. Teman saya bikin KKR selama 1 minggu saya di sana. Saya pulang, saudara. Saya naik pesawat. Nah pesawat itu ada yang mau ke Medan, ada yang transit ke Bandung dulu lalu ke Medan. Nah, tiba-tiba mau turun ke Bandung ini. Di atas Lembang sana, saudaraku. Saudara, itu sampai sekarang masih terasa dalam jiwa saya kalau berpikir mau kemana naik pesawat begitu ya. Ada trauma, betul. Ada trauma benar. Itu pesawat mengerikan sekali, saudaraku.
Kayak bola dibantu, brab, 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 brab. Ada satu orang opung-opung ya, nenek-nenek begitu. Dia di depan saya, ini bangku saya, ini bangku dia. Dia nyantai, saudara. Dia sampai begini. Dia kakinya begini. Oh, nyanyi dia dengan bahasa Batak. Saya juga dalam nama Yesus, dalam pikir. Mungkin dalam hatinya, nggak apa-apa deh. Saya sudah umur 70 tahun, nggak apa-apa. Pasti saya ketika kecelakaan pun nggak dapat 1 miliar warisan saya. Tapi dalam hati saya nggak mikir itu, saudara. Saya mikir Tuhan, ada anak saya waktu itu masih 3. Anak saya 3 orang, Tuhan 1 istri. Tolong Tuhan berikan kesempatan aku pulang ke Bandung. Tinggal di Lembang, di Lembang kejadiannya tinggal berapa menit lagi nyampe ke Bandung. Tuhan tolonglah Tuhan, jangan sampai hancur pesawat. Dibanting ke kanan, dibanting ke kiri, saudaraku. Ya, perut saya udah mulai udah mulai mual begitu. Saya bilang, Tuhan tolong. Seumur-umurnya baru kali itu saya mengalami tekanan udara di pesawat yang begitu luar biasa. Wah, ketika pramugari udah ngomong bla 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 bla, jantung kita mulai tambah, spotnya udah tambah kenceng gitu kan. Itu lama sekali, saudara. Dibanting, kapan runtuhnya di pesawat itu? Saya lihat-lihat di gini-gini padahal itu kan elastis katanya, nggak patah kalau goncangan seperti itu. Tetapi hati saya di dalam, Tuhan tolong. Dan ketika itu saudaraku, Roh Kudus ingatkan saya, apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan itu yang terjadi padamu. Oh, aku nggak takut Tuhan, aku nggak takut kehilangan anakku. Aku percaya Tuhan melindungi saya. Tuhan melindungi kami. Tadinya awalnya itu saya takut anak saya, istri saya. Oh, tidak ada yang menjaga mereka Tuhan. Ingatkan firman Tuhan, apa yang kau takutkan itu yang jadi padamu. Oh, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Saya memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Sampai saya lirik opung itu. Dalam hati saya, opung ini wah luar biasa ini. Saya nggak tahu kalau dia pikun atau tidak, saudaraku. Dan akhirnya saya tanya, kenapa opung nggak teriak-teriak? Ya ngapain aku teriak? Saya udah tua, capek saya teriak-teriak. Kalau itu memang kehendak Tuhan saya mati di pesawat, ya puji Tuhan. Ahli waris ada di anak-anak saya. Wah, dalam hati saya ini positive thinking banget. Coba saudaraku, kalau seisi pesawat itu mungkin hampir 100 lebih itu memiliki perasaan seperti opung ini, nenek ini, aman, gak ada ricu di pesawat itu. Termasuk saya ketika itu saya kumandangkan juga dalam nama Yesus. Tetapi bilang dalam nama Yesus karena ketakutan. Tuhan gak menginginkan seperti itu. Mujizat akan terjadi seperti itu. Tetapi engkau mengatakan dalam nama Yesus tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa bimbang, maka nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Daud sudah mengalami hal itu. Dan aku terlalu yakin percaya. Hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak ancaman dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang menjaga kita itu adalah Tuhan yang tidak tega melihat saya dan saudara tersiksa, tersakiti. Saya akan baca sekali lagi, saudara. Ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kita kembali ke sorga, sampai kita dipanggil, sampai tiket kita diminta oleh Tuhan untuk kembali. Seperti Ketua BP bilang kemarin, sampai pelita kita dimatikan oleh Tuhan, maka kita akan berkata kepada Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu selama aku di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman yang dimiliki oleh Daud ini adalah pengalaman yang nyata, yang real dalam kehidupannya. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita untuk tetap berjaga-jaga dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati Tuhan setiap saat. Pagi-pagi saya bangun jam 4. Itu rutin, saudaraku. Rutin. Lalu saya berdoa, tapi kadang-kadang saya tegur si Ernie. Kalau bangun jam 4, dia bunyi-bunyi semua, saudara. Mulai dari priuk, mulai dari air. Bunyi-bunyi. Drap, drap, drap. Jadi saya bilang, berhentilah. Kita cari Tuhan dulu. Iya, sebentar mau masak air mandi anak-anak. Kalau ibu-ibu banyak sekali alasannya ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya bunyi semua. Mulai dari priuk, mulai dari piring, mulai dari air. Bagaimana kita sebagai imam? Sebagai hamba Tuhan, sebagai laki-laki, sebagai pria, sebagai hamba Tuhan, itulah hamba Tuhan. Ya kita semua hamba Tuhan. Apa yang kita kerjakan di pagi hari?
Apa kita di depan laptop? Atau di mana kita di pagi hari jam 4 pagi? Kaum muda, masih jam 4, tarik. Udah jam berapa? Udah jam 5, bentar lagi lah, doa bentar lagi. Tarik lagi. Akhirnya jam 6, buru-buru, langsung mandi, langsung doa Bapa kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Langsung pergi kerja. Saudaraku, mari berikan waktu bagi Tuhan, amin. Kenapa Tuhan katakan di pagi hari Yesus berdoa? Tidak ada gangguan di situ, saudara. Nyaman. Bahkan dalam sisi kesehatan juga ketika kita menghirup udara yang segar di pagi hari itu buat tubuh kita sehat, amin. Ketika rumah kita dibuka jam 4 pagi itu, udara masuk. Sehat hidup kita, saudara. Maka dari itu, untuk menikmati Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan itu, jangan pernah, saudaraku, lupakan tiap hari. Bangun pagi tiap hari, berdoa bersama Tuhan, ya, nikmati Tuhan, baca firman Tuhan, maka hidupmu pasti berglori dan tidak ada ketakutan dalam kehidupan saudara. Amin. Saya percaya pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan akan tuntun. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah pribadi Allah Israel yang menolong kami, yang menjaga dan memelihara kami. Kami percaya apa yang dinyatakan oleh hamba-Mu Daud, kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu GBY Sermon, supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan memiliki rasa percaya diri bahwa Allah mampu menolong mereka dalam segala keadaan. Tuhan, kami berdoa buat kota Bandung dan sekitarnya. Tuhan, BMKG Tuhan memprediksi bahwa patahan sesar lembah Tuhan akan mengalami goncangan dan akan terjadi gempa yang mungkin menakutkan kami. Tetapi dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini, Tuhan adalah menjaga kami dan Engkau ada senantiasa berada di sisi kami ya Tuhan, senantiasa menjaga, memelihara kami. Engkau menjaga anak-anak kami Tuhan, ketika mereka sekolah, ketika mereka keluar masuk rumah mereka, Engkau jaga dan pelihara mereka. Kami percaya proteksi Tuhan dalam kehidupan kami itu terlalu ampuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengaturkan terima kasih pelayanan Bapak Odaligo dan juga mengajak kepada kita semua untuk kita tetap berjaga dan tetap percaya pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, Engkau sudah memakai anak-anak-Mu ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati semua para pelayan-Mu, WL Singer, pemain musik, bahkan hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai pelayanan Bapak Oda, di mana dia juga sudah mulai mau bergerak pada hari Selasa. Tuhan akan berangkat ke kota Bogor, mempersiapkan semua pekerjaan Tuhan untuk ladang misi ya Tuhan, sehingga dapat terbentuk PI ya Tuhan, titik-titik PI yang akan dibangun sehingga menjadi gereja Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu saja, pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu ya Tuhan bersama dengan rekan-rekan yang lain dapat ya Tuhan terbentuk apa yang dicita-citakan, dan juga menjadi kepentingan kami bersama gereja GBIS Jabar Banten ya Tuhan, boleh bergerak dan berkembang
untuk pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah maupun yang sudah meniti karir, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin saat ini ada di dalam gangguan kesehatan. Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang ada di dalam masalah persoalan. Tuhan membukakan jalan keluar. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang mempunyai kekurangan secara finansial ya Bapa. Tuhan, Engkau Maha tahu. Engkaulah Allah kami yang mengetahui segala keadaan kami ya Bapa. Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa untuk daerah Cianjur ya Tuhan, di mana terjadi gempa dan juga gempa susulan terus ya Tuhan terjadi. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang menolong, baik pemerintah dapat mengatasi setiap keadaan yang terjadi di sana. Bantuan pertolongan ya Tuhan, baik di rumah sakit dan tenda-tenda ya Tuhan yang tersedia. Tuhan melindungi, menjaga mereka semua ya Tuhan dari kedinginan dan dari hujan. Sehingga mereka boleh tertolong ya Tuhan dalam keadaan saat mereka rumah tinggal mereka porak-poranda Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau saja menggerakkan semua gereja-gereja Tuhan juga dapat ikut ambil bagian ya Tuhan, untuk kami boleh membantu dengan sesama kami ya Tuhan yang ada di dalam kesusahan dan penderitaan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan juga amplop persembahan kasih yang akan kami persembahkan juga untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di dalam kesusahan di Cianjur. Tuhan juga memberkatinya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan Besarkan Nama Tuhan.